sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bertolabul ilmi, dapat bermuajahah walaupun dari jarak jauh, dan semoga dari kegiatan ini Allah berikan kepada kita banyak nilai-nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Baik, insya Allah untuk kegiatan pembinaan kita kali ini ya karena kondisi sehingga masih dilaksanakan secara daring ya. Jadi bukan hanya kita bertemu dengan para siswa-siswi yang daring, tapi di antara kita pun eh, hari ini masih harus menggunakan sarana pembelajaran jarak jauh. Kalau ini pembinaan jarak jauh ya. Dan harapannya ini adalah kegiatan yang tidak pernah putus karena kehidupan kita dari hari ke harinya banyak bertemu dengan hal-hal yang cukup banyak, cukup beragam, dan dikhawatirkan itu dijadikan celah bagi setan untuk masuk. Dan mudah-mudahan di akhir pekan ini kita mampu membersihkan semua hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, asatidz sekalian, untuk kegiatan hari ini tadi sudah kita awali dengan pembukaan, dan berikutnya nanti insya Allah akan ada sambutan atau arahan dari Ustadz Didi Mulyadi selaku Ketua Yayasan Al-Fatah Nyedekia. Selanjutnya materi inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Yazid ya. Alhamdulillah keduanya telah berada di tengah-tengah kita, bergabung dalam Meet. Dan terakhir adalah acara penutup, dan mungkin akan ada sedikit tanya jawab nanti sebelumnya. Baik, menginjak acara berikutnya langsung saja dipersilakan kepada Ustadz Didi Mulyadi untuk menyampaikan arahannya. Baik, terima kasih Sepanji atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Insya Allah ini dalam suasana perjalanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Asatidz dan Rosidah, pada sehat semua kabarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, ada Balaka Sadut ya. Ya, Alhamdulillah untuk pagi hari ini, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan Allah SWT. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dalam kegiatan pagi hari ini. Kegiatan rutin kita dalam pembinaan penempaan diri ya, baik dalam hal mencari ilmu, kelompok ini maupun dalam menetap penguatan iman dan takwa kita. Terima kasih kepada Bapak Panji yang sudah mengadakan kegiatan rutin ini, dan juga kepada Ustaz Yazid yang dalam hal ini selaku materi memberikan banyak ilmu ya. Insya Allah setiap pekan kita belajar, dan mudah-mudahan senantiasa nanti dengan bertambah ilmu itu penguatan iman dan takwa. Pada hari ini mungkin ada beberapa hal yang tidak banyak untuk saya sampaikan. Yang pertama adalah mengapresiasi kepada sekian banyak guru karyawan kita, mobil khusus guru-guru yang hari ke hari ini mendapatkan tempat di area kedinasan ya, area kedinasan diberikan amanah yang bisa dikatakan dari hari ke hari bertambah orangnya. Kalau beberapa waktu lalu kita tahu di kepengurusan PGRI yang telah terisi oleh tim-tim kita,
kemudian juga di K3S, ya, forum kepala sekolahnya, antar kepala sekolah, lalu kemudian di KKG juga, baik PAI maupun yang lain lagi, termasuk juga di gugus ya. Nah, ini satu hal yang kita pikir hari ini adalah ini sesuatu yang orang memberikan ruang buat kita. Ini kan satu hal yang bisa dikatakan kepercayaan yang diberikan kepada para personil yang ada di Al-Fatah. Dalam satu sisi ini adalah sebagai satu kabar gembira, diberikan kepercayaan kepada para personil yang ada di area kita. Di sisi lain kita juga harus ingat bahwa yang namanya amanah itu juga adalah bagian dari sebuah ujian. Nah, dalam hal ini mohon kiranya nanti dalam melaksanakan tugas itu bisa ada yang namanya koordinasi, walaupun misalnya katakanlah keberadaan kita di kepengurusan tersebut diminta ya keputusan-keputusan atau saran-saran, maka berharap ada senantiasa koordinasi juga dengan yayasan, karena kebijakan-kebijakan yang akan kita berikan pun di luar sana nanti, atau saran-saran yang kita akan usulkan di forum-forum di luar sana, nah itu juga harapannya ada hubungan dengan kepentingan dari internal kita, yaitu internal Al-Fatah. Nah, maka dalam hal ini, dalam melaksanakan tugas nanti, itu senantiasa ada koordinasi-koordinasi, terlebih ketika berbicara kebijakan-kebijakan penting, ya, karena hubungannya nanti berimbas kepada diri kita juga. Itu mungkin satu bab itu. Yang kedua adalah terkait dengan bisa dibilang fokus ya, prioritas fokus. Nah, ini jadi pada saat bersamaan misalnya ya antara tugas di dalam kita di Al-Fatah maupun kemudian bersamaan pula dengan tugas-tugas yang di luar, itu juga sama diinformasikan untuk bagaimana mengambil sikap. Kadang bisa jadi harus hadir, kadang bisa jadi tidak mesti hadir gitu ya. Nah, dalam hal ini juga dibiasakan nanti mengkomunikasikan. Nah, jadi itu karena kita juga bisa dikatakan keberadaan kita di sana jangan sampai nanti aktivitas yang paling penting di intern kita ini terganggu atau terkendala. Nah, kemudian juga harus pinter-pinter. Ini kan berbicara bermain di luar itu harus pinter-pinter bawa diri. Nah, karena kondisi di luaran itu berbeda dengan baik secara kultur ya, suasana maupun hal-hal yang dibangun tentang sebuah pendidikan itu ada banyak hal berbeda ya. Secara standar kedinasan iya, tapi hal-hal lain ya ruhnya itu beda. Maka dalam hal ini pinter-pinter bawa diri gitu, pinter-pinter bawa diri, pinter-pinter komunikasi ya. Nah, tidak ada yang kemudian terbawa arus-arus yang kurang baik ya yang di luar sana. Nah, ini penting ya. Nah, memang kita hari ini berada di area publik ya, itu jadi sorotan ya. Nah, itu mungkin bisa dikatakan sebagai satu poin pertama ya yang untuk saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah kembali persoalan kesehatan. Nah, ini kita harus saling bahu membahu ya, atau saling ta'awun terhadap para personil kita yang jika dalam hal ini ada mengalami
menderita positif atau bahkan keluarganya yang berimbas kepada personil kita yang nggak bisa aktif ke sekolah dulu. Nah, dalam hal ini nanti tentunya eh, fokus perhatian dan eh, saling tolongnya ini bisa di antara di bawah yang memang ditugaskan atau memang itu ada langsung core dengan Pak ya, Pak Panji ya, gitu. Untuk bagaimana mengontrol, mengecek perkembangan-perkembangan yang ada. Yang mudah-mudahan yang dalam keadaan sakit itu atau yang sedang ada terkena dengan virus ya bisa segera sehat kembali, bisa beraktivitas normal kembali. Itu yang kedua, bab kesehatan. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan pekan depan. Kegiatan di pekan depan insya Allah sepertinya masih sama ya dengan seperti halnya pekan ini, dengan jadwal masuk dan pulangnya juga insya Allah masih sama. Jadi silakan mengkondisikan diri untuk bisa maksimal. Dan Bapak Ibu, setelah ditetapkan dengan jam masuk, jam pulang, maka mohon komit terhadap jam tugas tersebut. Buat yang hari ini merasa sering terjadi keterlambatan, ya, nah, apalagi sesuatu yang itu tidak syar'i, maka ya mohon istighfar lah ya. Nah, kemudian untuk diperbaiki, jangan sampai nanti menunggu pemanggilan, ini jangan sampai ya. Sebaiknya sudah langsung berbenah diri, jangan sampai tunggu dipanggil dulu ya. Tapi kalau emang ada kendala dilaporkan, gitu ya. Karena ada kendala dilaporkan. Kalau tidak ada kendala, tidak ada apa-apa, semua baik-baik saja, ya maka silakan memperbaiki diri. Karena itu komitmen ya, kedisiplinan. Jadi kalau dalam hal menentukan diri membawa diri terhadap waktu itu tidak disiplin, maka identik identik orang yang tidak sanggup mendisiplinkan waktu itu agak susah untuk bisa dia sukses. Ini suksesnya banyak hal ya gitu ya. Jadi untuk bisa sukses dalam capaian target ini agak susah ya, dan cenderung memang rumit apapun itu. Jadi belajarlah dari hal yang terkecil ya. Katakanlah bicara disiplin waktu, ini kan jadi hal paling menentukan terhadap diri kita. Jangan pernah bicara saya pengen capai target A, B, C, D, tapi hal ini saja kita tidak bisa memanage. Nah, ini manajemen ini kan penting. Jadi secara person kita, kebayang ya di Al-Fatah ini personil di antara personil person-personnya itu disiplinnya luar biasa. Maka menjadi satu habit secara keseluruhan ya. Nah, ini mohon perhatiannya pada Bapak Ibu semuanya terhadap urusan kedisiplinan. Nah, ini kembali kepada Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu disiplin ya, baik waktu maupun disiplin lainnya, maka imbas kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Imbas dari apa yang kita lakukan kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Insya Allah seperti itu. Ya. Nah, tapi itu silakan, itu opsi. Dan ketika kita cenderung kemudian keluar ya daripada ketetapan yang sudah dibuatkan, entah misal bicara waktu, bicara aturan gitu, cenderung agak keluar dari itu, maka itu konsekuensinya juga akan terasa kepada diri kita. Nanti ketidaknyamanan gitu ya, ketidakenakan, ya banyak hal gitu. Itu membuat kemudian kita itu ibaratnya kalau kata orang tuh
tidur susah gitu ya, gelisah gitu. Kenapa? Karena banyak hal gitu ya. Yang kita hari ini nggak on time, nggak apa gitu. Nah itu tuh di situ tuh ya. Jadi kalau misalnya yang itu nggak bisa beres, akan beruntut hal yang lain gitu ya. Nah kemudian sisi lain adalah sorotan kita adalah kaitan dengan terutama yang sudah berkeluarga ya, yang punya anak apa itu jangan sampai jadi hambatan. Nah, jadi rasa semangat kita yang tinggi itu juga harus punya rasa bagaimana memanage hal-hal yang ada di depan mata kita. Ya, persoalan di rumah, nah itu nggak boleh. Kemudian persoalan rumah itu dengan alasan rumah menjadi hambatan di instansi kita. Atau sebaliknya, di rumahnya itu ketika kita pulang ke rumah alasannya gara-gara sekolah. Ketika di sekolah gara-gara rumah. Nah, ini manajemen ya. Nah, kalau mau sukses mau jadi baik ke depan semakin baik. Nah, ini hal-hal ini juga diperhatikan ya. Nah, kemudian sisi lain adalah kaitan apa hari ini kita bicara anak untuk rapi, tertib gitu ya. Teratur, ikut aturan. Nah, ini sama. Kita pun harus mencontohkan itu. Gitu. Nah, ini mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, mereka perbaikan di hari esoknya. Eh, ya kalau sudah persen-persen kita menjadi orang-orang yang hari ini lebih baik, senantiasa lebih baik, maka insya Allah efeknya kepada diri kita dan juga kepada instansi kita, tempat kita diberikan amanah. Saling support, saling menasihati. Tidak ada di antara kita yang paling benar, tidak ada di antara kita paling hebat. Yang adalah siapa yang mau berfastabiqul khairat ya, berlomba-lomba untuk kebaikan. Nah itu di situ nanti ya, yang akan menentukan siapa yang kiranya eh, menurut Allah itu terbaik. Gitu. Ya, karena kita ini tim, maka harapannya tim ini tidak ada yang kemudian tertinggal ya dalam misalnya ketika berlari lari bersama, ketika jalan-jalan bersama tidak ada yang tertinggal. Ini mudah-mudahan dapat dimaklumi, dipahami. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat ya tulisan saya atau perkataan atau arahan. Selamat bertugas, selalu dijaga kesehatan jiwa dan raganya ya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, mohon izin juga mungkin saya tidak bisa ikut dengan full karena sedang ada kegiatan juga di dalam perjalanan. Ya mudah-mudahan ya Allah lancarkan perjalanannya. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Ustadz Didi untuk arahannya. Kalau tadi kita lihat ada 3 poin ya yang beliau sampaikan. Yang pertama terkait dengan personil Al-Fatah yang hari ini mendapatkan amanah di luar sana, di PGRI, ada di kepala sekolah dan sebagainya. Harapannya ya dapat menjadikan semua amanah itu sebagai penguat dari visi kita dan tetap melakukan koordinasi dengan yayasan. Apalagi kalau terkait dengan membuat keputusan dan sebagainya. Terus poin yang kedua, harapannya di antara kita tetap saling membantu terhadap personil yang hari ini ada beberapa yang terdampak pandemi ya, bisa memberikan supportnya material maupun moral dan sama-sama mendoakan semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan berlalu gitu ya. Poin ketiga tadi terkait dengan kegiatan pekan depan, insya Allah itu akan masih sama dengan kegiatan pekan ini ya, baik dalam hal penjadwalan maupun aktivitasnya, yang mana pembelajaran secara keseluruhan dilakukan secara daring. Dan jam kerja itu dimulai dari jam 7.30 sampai 12.30, kecuali memang ada
keperluan di mana kepala unitnya meminta kepada personilnya untuk pulang agak lambat, dan di sini pun kita berikan waktu maksimal itu sampai jam 15. Ya, jadi harapannya tidak terlalu sore. Baik, Ustadz sekalian, demikian mungkin tadi ya arahan dari Ustadz Didi Mulyadi ya. Beliau sedang di perjalanan ya, fi amanillah Ustadz Didi, semoga bisa selamat sampai tujuan. Dan kembali tidak lupa untuk kita mendoakan teman-teman kita yang hari ini Allah uji dengan kondisi kurang sehat ya, baik fisik ataupun hal yang lainnya. Mudah-mudahan bisa segera disehatkan. Yang ada permasalahan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ada info putranya Ustadz Anton ya, baru dihitan ya. Ya, alhamdulillah, semoga bisa menjadi anak yang soleh ya Ustadz Anton ya. Lebih soleh dari abinya lah. Baik, insya Allah mungkin langsung saja. Berikutnya adalah materi inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Yazid ya. Kurang lebih akan disampaikan 60 menit ke depan. Harapannya Ustadz saja bisa menyimak dengan sebaik-baiknya. Kalau terkendala dengan sinyal, mungkin sementara dipersilakan untuk menonaktifkan kameranya ya, agar jaringannya bisa tetap stabil, kecuali nanti memang diminta untuk menghidupkan kameranya. Baik, mungkin langsung saja kepada Ustadz Yazid, dipersilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Saya izin live ya, Ustaz ya, semuanya ya. Ya. Ya, silakan Ustadz Didi, fi amanillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita Panji, jazakallah khairan katsir atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbi anzilni munzalan wa munjil. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim tentunya. Mudah-mudahan dengan keterbatasan silaturahim kita, yang walaupun silaturahim kita jarak jauh, artinya tidak sesuai dengan harapan harusnya fisik ketemu, tapi tidak menjadi sebuah persoalan, tidak menjadi sebuah kendala buat kita semua. Mudah-mudahan kita tetap diistiqomahkan dalam silaturahim ini. Dan tak lupa kita bertawakal kepada Allah, yang semuanya Allah berikan kepada kita, tentunya dari mulai kesehatan sampai kepada keamanan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan itu kepada kita semua, khususnya yang ada di Yayasan Al-Jabar atau Al-Fatah, umumnya saudara-saudara kita yang ada di luar. Dan juga diberikan keamanan kepada kita, baik keamanan secara fikriyah atau gojul fikri ya, tetap aman dalam berpikir. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita lakukan saat ini, selalu terus bergantung kepada Allah, terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita ditempatkan di tempat yang penuh dengan keberkahan,
dan juga mudah-mudahan kita bisa membawa keberkahan itu bukan hanya di dunia, tapi keberkahan ini sampai kepada akhirat. Amin ya Rabbil Alamin. Para asatid wal asatidah, juga tak lupa kita bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga telah banyak memberikan contoh keteladanan kepada kita. Sepertinya kita mudah untuk melakukan ketika sesuatu sudah tampil, sesuatu sudah ada di depan kita. Ya, kalau dicontohkan ketika kita mau melakukan sesuatu dan sesuatu itu sudah ada peraturan atau sudah ada tata tertibnya, tinggal melakukan, itulah yang semudah-mudah pekerjaan. Ya, atau bahasa itu ya semudah-mudah melakukan sesuatu itu adalah ada contekannya. Ya. Atau melakukan sesuatu itu sudah ada, tinggal dimodifikasi, nah itulah paling gampang. Para asatid wal asatidah, insya Allah pada kesempatan minggu kali ini, ya tentunya mungkin kalau dibilang tema itu, ini mengalir saja dengan apa yang dengan apa yang ada pada pikiran saya, ya, atau pikiran ya tentunya mudah-mudahan dari apa yang nanti dituangkan dalam pikiran saya ini tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan insya Allah seperti itu. Dan juga tak lepas saya secara pribadi memohon terus kepada Allah, lalu terus dibimbing dalam menyampaikan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ya tentunya tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Para asatid wal asatidah, biasa dari pertemuan minggu ke minggu sampai saat ini, saya hanya sedikit mereview apa yang kemarin disampaikan, yang tentang manusia yang tentunya tidak lepas dari ujian, ya, tidak lepas dari ujian, dan itu sudah menjadi sebuah janji Allah. Ya, ada hadis yang mengatakan jika ujian ini tidak dikenakan kepada makhluknya yang namanya manusia, Allah akan segera menghancurkan makhluk itu atau manusia itu. Artinya ujian yang diberikan Allah kepada kita, kepada manusia pada umumnya itu sudah sebuah kewajiban, harus diterima oleh makhluk, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tidak ada ujian, kata Allah, Allah akan hancurkan. Allah akan ganti dengan kaum atau makhluk atau manusia yang siap diuji dan siap menerima ujian, serta setelah itu ketika ujian itu menyalahi sebagai fitrahnya manusia, nah maka manusia tersebut akan meminta dan memohon ampun. Jadi dalam hidup itu sebenarnya targetnya itu innallaha ghafurur rahim. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan pada saat ini, ujung-ujungnya innallaha wallahu ghafurur rahim. Ujungnya itu hanya mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun sekalipun, dari orang yang biasa saja sampai kepada orang yang luar biasa, itu targetnya itu wallahu ghafurur rahim. Jadi hanya mendambakan atau ingin mendapatkan dari Allah atau maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, minggu kemarin tadi dikatakan nabtalihi faja'alnahu sami'an basiro, ya, di awal ayat yang kemarin itu, bahwa manusia itu diciptakan dari nutfah, dari air mani, sehingga Allah uji dengan seperti itu, yang nabtalihi, dengan kejadian manusia itu, waja'alnahu, maka Allah jadikan untuk mereka fasilitas untuk mendapatkan
kesuksesan dalam ujiannya. Samiun wa basirun. Jadi yang pertama adalah pendengar, yang kedua adalah keilmuan atau kecerdasannya dalam menanggapi ujian. Nah, hal ini kadang kita mendapatkan di dalam Al-Qur'an ya, atau ketika dibaca di dalam Al-Qur'an tuh ada beberapa hal yang arti dan maknanya itu bisa dikatakan disamaratakan antara balai, antara fitnah sama asoba atau musibah. Nah, secara terjemah itu ada kesamaan antara balai ya, fitnah, terus musibah ya. Di dalam Al-Qur'an atau dalam ayat Al-Qur'an itu misalkan tadi nabtalihi atau alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Misalkan contoh itu contoh balai liyabluwakum ya, untuk menguji kalian manusia siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jadi secara pemaknaan bagaimana mensikapi kalimat itu menjadikan berkualitas buat manusia, begitu. Jadi ketika Allah memberikan ujian kepada manusia, nah bagaimana manusia dengan ujian itu bisa berkualitas? Ya tentunya berkualitas ini ya berkualitas sesuai dengan fitrahnya Allah. Misalkan dalam hadis itu ada khairun nas anfahum linnas. Contohnya seperti itu. Atau di dalam hadis qudsi, id nafsaka bihikmati fa ining tangfata fa idinnas ila pastahi minni. Jadi bagaimana kualitas manusia ketika diuji dengan keilmuannya, diuji dengan kekayaannya, diuji dengan segala macam yang Allah berikan kepada kita saat ini merupakan ujian. Walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Justru orang-orang yang Allah berikan ujian kepada mereka dari mulai ketakutan, kekurangan segala macam itu, wa basyiris sabirin. Tentunya Allah mengatakan kepada mereka, kabarkanlah kepada mereka kabar yang baik. Coba. Diuji seolah-olah ujian itu dirasa kita tidak mampu menerimanya, tetapi di sisi lain Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Sampaikan kepada orang-orang yang diuji kabar yang baik. Nah, jadi kita sebagai makhluk Allah, ya manusia ketika diuji itu senang, harus senang, itu pengakuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harus senang dan meningkatkan kualitas kita sebagai manusia. Ya, karena apa? Karena manusia itu Allah ciptakan ketika diuji itu bukan hanya ujian-ujian yang ibaratnya hanya yang kita kita maknakan ujian itu adalah ujian-ujian yang kepedihan, kesedihan, ya kekhawatiran, itu yang dirasakan seperti itu. Padahal ujian-ujian itu pun bukan hanya itu, kebahagiaan saja juga merupakan ujian. Ya, misalkan di ayat lain ya mengenai fitnah bahwa istri dan anak adalah fitnah atau harta dan anak adalah fitnah. Nah, itu juga ujian. Nah, yang bisa membedakan atau bisa dibedakan antara fitnah, balai sama musibah itu apa? Nah, beda dengan musibah. Alladzina idza asobatum musibah. Nah, kalau di sini musibahnya itu berkenaan dengan kalau kata dasar dari musibah itu sendiri ada lemparan. Jadi musibah itu mengenai seseorang ya yang seorang itu ada harus menerima konsekuensinya gitu. Ada penyebabnya. Itu musibah tuh. Nah, kalau tadi balai, nah balai itu bukan hanya itu saja, tapi ketentuan yang Allah berikan kepada kita dan bagaimana kita bisa melewati ketentuan itu, nah itu dikatakan ujian. Sama dengan fitnah. Ini secara kalimat saja, nanti silakan para asatid wal asatidah bisa meluruskan saya dari pemaknaan tadi ya.
Karena kadang-kadang kita suka ada apa namanya suara atau ada apa namanya yang keluar dari mulut kita, aduh saya kena musibah, wah ini musibah buat saya. Nah, padahal yang namanya musibah itu lebih kepada lemparan, lebih kepada sebab yang dilakukan oleh kita itu musibah. Ya silakan nanti para asatid wal asatidah ini bisa dipahami kembali, bisa namanya diwincik ya. Diwincik itu bahasanya itu ya didetailkan lagi lah dari apa yang tadi disampaikan. Tapi tujuan akhirnya itu bagaimana manusia itu bisa berkualitas dan bisa mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, diawali dengan apa? Nah, tentunya diawali dengan keseriusan, tentunya diawali dengan pengakuan diri kita yang kemarin saya sampaikan itu, seorang muslim itu pengawalan dirinya untuk menjadi dirinya menjadi soheh, menjadi benar, menjadi sah. Itu jika ketika mengawali kehidupan kemuslimannya itu benar. Ya kalau kemarin disampaikan itu awalu mayajibu ala kulli muslimin. Jadi yang paling awal itu yang wajib atas setiap seorang muslim itu baligh wa aqil, ya tentunya baligh dan aqil, liusoha, supaya kebalik dan keakilan itu sah, ya, atau di dalam Islamnya sah, liusoha islamuhu, sah dalam Islamnya, tentunya harus bisa memaknakan atau meyakini makna daripada musyahadah. Jadi berawal dari situ tuh. Kalau misalkan kita nanti akan menerima ujian-ujian itu, ketika memang bisa memahami daripada inti pemaknaan daripada musyahadah, nah maka insya Allah ya hidupnya itu akan serius, ya hidupnya itu akan serius atau akan menjadikan dirinya sebagai muslim sejati. Gitu. Nah, pemaknaan dua kalimat syahadah ini kalau kita tidak didasari dengan ilmu, ya tidak didasari dengan pemaknaan, tidak didasari dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuannya, pala ataupun mukhalafan musliman kemarin jadi dibahas bahwa tidak menjadikan seorang ini menjadi mukhalaf seorang muslim. Ya, hanya mengucapkan, tidak memahami, ya, apalagi tanpa ada dasar ilmu, mukhalafan maka pala ataupun mukhalaf musliman, maka tidaklah menjadi sebuah mukhalaf sebagai seorang muslim. Nah, yang dihati-hatikan itu ya ketika kita sudah menyatakan hal yang tiga tadi atau sudah melaksanakan hal yang tadi, ilmu dapat, ya, terus pemaknaan juga paham, ya, ketentuan juga proses, ya, sedang dilakukan, kan. Nah, ini yang paling berbahaya lagi ketika sudah sampai kepada tiga unsur tadi, ya, malah justru mengabdi kepada selain Allah, bersama mengabdi kepada Allah, jadi bersama-sama gitu. Nah, ini yang bahaya ini. Ya, pala syahadat alahu, maka tertolaklah atau batalah musyahadahnya. Ya, walaupun mereka sholat, zakat, atau mengerjakan keislaman atau amal-amal keislaman yang lainnya. Nah, hal ini yang patut kita sadari bahwa orang yang sudah memahami kemusliman dirinya, ya, atau muslim sejati, itu tentunya tidak akan boleh sama dengan yang lain atau saudara-saudara kita yang saat ketika mengakui bahwa kemuslimannya, tetapi secara akhlak, secara mental justru jauh daripada kemuslimannya atau muslim sejatinya. Ini juga Allah sudah menggambarkan, kemarin disampaikan juga bahwa orang-orang mukmin itu tidak sama, ya.
La yastawuna, mereka itu tidak akan sama antara orang-orang mukmin dengan orang-orang yang fasik. Atau di dalam surat Al-Hasyr juga sama, la yastawi ashabul jannah la yastawi ashabun nar ashabul jannah, apa nih ya, lupa lagi saya. Jadi tidak sama gitu, penduduk surga dengan penduduk neraka gitu. Ya tentunya ini bagi orang-orang yang memaknakan kalimat muslimnya ya, atau kalau dibilang itu ya kemuslimannya ini ada yang memang muslim murni ya sejati, dan ada juga muslimnya muslim rusak suun ya, muslim yang rusak, yang dirusak sengaja kan, dengan apa, dengan kefasikan. Makanya afaman kana mukminan kaman kana fasikon itu berbeda ya, berbeda. Makanya kita harus bisa membedakan itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa membedakan dan tetap istiqomah dalam memegang peran sebagai seorang muslim sejati? Nah, kalau di dalam hadis qudsi ya dikatakan manistasla maliqodoi waradiya bihukmi wasobara ala balai bahastu fi yaumil qiyamah ma'asidikin. Ya, manistasla maliqodoi, orang yang mempertahankan ketundukan dan kepatuhannya kepada ketentuan-ketentuan Allah, waradiya bihukmi, dan juga menerima atau ridho terhadap hukum dan aturan-aturannya, terus wasobaro ala balai, dan juga sabar terhadap pelaksanaan tuntunan-tuntunan Islam serta hukum-hukumnya, ba'astuhu fi yaumil qiyamah ma'asidikin, maka Allah akan janjikan buat mereka atau disandingkan mereka bersama orang-orang yang sidik ya, bersama orang-orang yang benar. Tapi syaratnya dengan manistaslam liqodoi, tentunya tunduk patuh ya, menjaga ketundukan dan kepatuhannya kepada ketentuan-ketentuannya. Nah, ini kadang tadi juga disampaikan di awal di mukadimah ya, jadi selalu setan itu terus menggempur di segala arah ya, dari mulai yuwaswis, dari mulai batin sampai zahir, itu setan terus berusaha supaya menyusup di dalam kebaikan-kebaikan manusia. Makanya di dalam hadis lain dikatakan bahwa manusia itu memang tempatnya salah. Dan kalaupun tidak ada kesalahan gitu, atau tidak ada ujian, jadi dalam hadis juga, maka Allah akan hancurkan dan Allah akan ganti dengan manusia yang ada salahnya. Kalau konteks hadis yang tadi sampaikan di awal itu gitu. Jadi kalau manusia tanpa ada salah, maka Allah akan hancurkan dan Allah ganti dengan manusia yang ada salahnya lalu bertobat. Para asatid wal asatidah, dan yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala ya, pada apa yang tadi disampaikan ya, tentunya bagaimana cara menjaga kemurnian keislaman kita ya, tentunya dengan istiqomah ya, yang sebelum-sebelumnya ada yang bertanya tentang istiqomah ya. Jadi istiqomah ini ya tegak lurus, ancep ya, atau kukuh ya dalam melaksanakan atau pelaksanaan tadi ya, istaslamanya atau ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah ya, juga menerima ketentuan-ketentuannya, juga sabar. Nah, itu orang-orang istiqomah ya. Jadi tunduk patuh kepada apa yang menjadi ketentuan ya, ridho atau menerima apa yang menjadi sebuah keputusan Allah
ya, dan yang ketiga adalah sabar terhadap balainya, sabar terhadap ujian-ujiannya. Ya. Nah, sehingga di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, istaqimu qad sabaqtum sabqon ba'ida. Nah, jadi hal yang akan menyebabkan diri kita akan terjerumus dan kembali kepada manusia yang su'un, manusia yang tersalah, atau ada yang dilakukan dengan kesalahannya sebagai manusia pada fitrahnya. Ini Rasulullah ya di dalam hadis tadi dikatakan istaqimu, maka segeralah kalian beristiqomah. Tapi seolah-olah ketika ada penyampaian istiqomah, beristiqomah itu tetap diam tanpa bergeser gitu, dan tidak melakukan apa-apa. Ya kan istiqomah. Tapi bahasa di sini istaqimu, segeralah kalian beristiqomah. Itu malah di sini disuruh untuk bersegera beristiqomah. Nah, kepada siapa atau untuk siapa nih? Nah, selanjutnya qad sabaqtum sabqon ba'ida, karena kamu itu sudah melewati waktu yang sangat jauh. Nah, jadi ini maksudnya begini. Keislaman yang kita terima saat ini dan pengakuan kita yang diperdengarkan kepada yang lain tentang keislaman kita, nah itu sudah jauh-jauh di zaman para nabi sampai Nabi Adam, ya, membenahi dirinya sebagai makhluk, membenahi dirinya sebagai manusia pada fitrahnya itu sendiri. Itu Allah suruh, Allah perintahkan istaqimu, maka bersegeralah kamu beristiqomah. Karena sudah sudah melewati waktu yang sangat jauh. Ya. Sudah lewatlah ibaratnya. Kalau saat ini ya para asatid wal asatidah ya ketika mendapatkan pemahaman keislaman itu, ya tentunya ada yang beberapa bulan, ada berapa tahun, mungkin ada puluhan tahun, dan itu akan terus berjalan sampaikah nanti di akhir hayat kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, atau harapan kita adalah wa tawafana ma'al abror. Itu jadi harapan kita tuh. Jadi mulai sejak kita paham tentang kemusliman kita, ya. Nah, terus bagaimana kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, menjaga supaya ketika nanti di akhir hayatnya itu dalam keadaan berserah diri. Atau harapannya itu adalah wa tawafana ma'al abror, atau diwafatkan dalam keadaan berbakti. Cuman itu saja. Apakah kita meninggal atau dicabut nyawanya oleh Allah itu dalam keadaan kita maksiat atau dalam keadaan itoah, kan gitu. Ya, jadi tidak berpikir lagi tentang bagaimana kematiannya karena wabah segala macam, kan gitu. Tapi intinya ketika kita meninggal, apapun alasan meninggalnya ini, bagaimana kita targetnya itu cuman satu, itoah, dalam keadaan itoah. Ya, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya di dalam hadis yang tadi dikatakan oleh Rasulullah itu, karena kamu sudah melewati waktu yang sangat jauh, ya, jadi kadang ada juga yang karena aktivitas yang mungkin minim, ya, tidak dekat dengan saudara, ya, atau jarang bersilaturahim, ya, pembinaan juga sewaktu-waktu. Nah, ini hati-hati nih. Salah satu di antaranya menjalankan keistiqomahan ini adalah ini pembinaan jiwa kita, mental kita.
Ini lagi dibina ya. Dan mudah-mudahan ini juga termasuk kepada diri saya sendiri gitu ya, supaya terus beristiqomah di dalam menjalankan keislaman yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, wa in akhadtum, dan jika didapatkan di antara kalian yaminan au yaminan au simalan, kalaulah di dalam diri kalian ada kalau dibilang tuh goyah gitu ya, leok ke kanan, leok ke kiri kan gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan melanjutkan dari hadis itu sendiri, faqad dolaltum dolalam ba'ida, maka sungguh kamu sudah termasuk di dalam kedoliman atau kesesatan, dolalam ba'ida, bahkan kesesatan yang sangat jauh. Nah, jadi hal ini bagaimana kita bisa memegang teguh keislaman kita ya, dengan terus beraktivitas ya. Tadi mungkin disampaikan di awal juga pesan ya dari dari ketua yayasan kita ya, bahwasanya yang pertama komunikasi ya, yang saya tangkap tadi ya, yang kedua adalah ta'awun ya, yang ketiga adalah aufu bil uqud, kalau saya ambil ambil bahasanya itu aufu bil uqud ya, atau menunaikan amanah yang diberikan kepada kita masing-masing. Nah, kalau itu terjalankan dengan baik, maka keistiqomahan pun akan tetap bersemayam di dalam diri kita, dalam hati kita. Ya, kalau ada ciri istiqomah itu, ya diantaranya itu, ya selain menyadari bahwa diri kita sudah jauh melangkah, ya dari mulai balik, dari mulai kita mengenal Islam sampai saat ini, ya dengan melalui ujian-ujian, ya tetap sabar dengan ujian-ujian itu, maka akan terjaga keistiqomahan. Lebih daripada itu, ya tadi dikatakan komunikasi, ini juga komunikasi akan menumbuhkan keistiqomahan juga, ya keistiqomahan dalam fi'liyah, dalam perbuatan. Nah, sehingga di dalam kriteria keistiqomahan itu sendiri ada yang mengatakan ada 3, ya istiqomah di dalam lisan, ya bagaimana kita terus berzikir atau wirid ya terhadap Allah, supaya kita berada di dalam keberkahannya ya, dengan dengan istighfar, dengan wirid tiap pagi. Nah, itu istiqomah tuh. Jadi bukan karena misalkan nih contoh saja gitu, zikir pagi ini hanya berlaku ketika hanya di pekerjaan saja. Kalau sudah Sabtu dan Minggu udah dilewatkan itu. Mungkin sebagian para asatid wal asatidah juga begitu, sama, melewatkan hal itu. Nah, ini yang pertama nih ya, jadi istiqomah dalam lisan. Nah, bagaimana kita berzikir? Jadi bukan hanya zikir itu bukan hanya karena di sekolah. Gitu. Di hari-hari libur pun kita wiridkan zikir itu menjadi sebuah kebiasaan kita. Nah, itu yang pertama adalah istiqomah dalam lisan. Yang kedua, istiqomah dalam hati, i'tiqad, meyakini kehidupan kita ketika berada di dalam keislaman yang benar, ya. Karena pengakuan kita juga diakui oleh manusia yang lain, kita yakin akan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau jadi yang harus dijadikan konsep hidup kita itu, yang kita mafhum itu ya, waladina manu ya, waladina hajaru wajahadu fisabilillah. Itu menjadi konsep hidup kita. Ya, ketika yakin beriman kepada Allah, ya, hijrah dengan benar, ya, jihadnya atau bersungguh-sungguhnya bisa diakui kesungguhannya.
Nah, kalau sudah bisa totalitas dari amanu hajaru wa jahadu, nah itu sedang mengharapkan rahmat Allah. Sedang dalam rangka untuk mendapatkan magfirahnya Allah. Jadi perjalanannya kita, keyakinan kita ya tentang kemusliman kita ya, terus hijrah totalitas kita meninggalkan apa yang menjadi kejahiliahan dulu, dan sekarang tidak boleh ada lagi kejahiliahan secara totalitas, dan juga jihad bersungguh-sungguh di dalam mengemban amanahnya. Setiap manusia akan diberikan amanah masing-masing, maka ketika sungguh-sungguh itu pun sama dalam mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan jauhnya lagi adalah wallahu ghafurur rahim. Jadi hidup kita itu ketika istiqomah itu tentunya dalam rangka menjalankan dan mengharapkan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja konsep hidupnya. Jadi tidak ada yang lain. Kalau yang lain-lainnya diterima oleh kita itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jadi menjadi bonus buat kita. Yang harus ditanamkan di dalam diri kita atau di dalam hati kita itu adalah magfirah. Jadi selalu ada kesemangatan dalam hidup itu. Seperti halnya yang digambarkan oleh para sahabat atau Rasulullah sendiri dengan para sahabatnya. Demikian apa yang diharapkan oleh pribadinya masing-masing itu adalah magfirah, tidak ada yang lain. Makanya pekerjaannya itu serius semuanya. Innal ladzina jahadu fina lanahdiyana subulana. Itu nyata bagi kehidupan Rasulullah, bagi kehidupan para sahabat itu nyata. Ya. Nah, ini berbeda dengan kita. Kesungguh-sungguhan itu karena ada pamrihnya. Karena ada sesuatu yang menguntungkan pada dirinya. Itu bedanya dengan para sahabat. Ya tentunya kita berproses ya untuk menuju kepada langkah-langkah atau yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya. Tentunya demikian. Ya bagaimana kita bisa mengejar keteladanan beliau ini dengan para sahabatnya. Ya, kadang-kadang tadi juga saya dialog ya sama istri gitu ya. Tentang amanah. Karena kadang-kadang amanah itu dirasa oleh kita itu justru amanah-amanah yang tampil dan terasa diberikan kepada kita. Padahal ya selain itu pun amanah-amanah yang tidak terasa, amanah yang ada di dalam diri kita itu kadang-kadang kita lupakan. Jadi begini, jadi orang menganggap ini adalah amanah itu ketika ada yang nih kerjakan, kan begitu. Tetapi tidak menyadari bahwa dirinya sendiri aja sudah amanah, sudah diberikan amanah oleh Allah kan gitu. Tadi sharing lah dengan istri gitu tentang amanah. Tentunya banyak yang menganggap bahwa amanah itu yang jelas-jelas diberikan oleh orang lain. Padahal ketika kita menyadari bahwa amanah itu sendiri adalah ya dari diri kita sendiri sudah menjadikan amanah, bagaimana kita bisa mempertahankan atau bisa merubah atau memperbaiki diri kita sehingga menjadi lebih baik. Nah, itulah dalam rangka istiqomah. Jadi yang namanya istiqomah itu bergerak cepat seperti saya analogikan seperti gangsing. Ya, gangsing ketika berputarnya lamban, maka sudah otomatis ujian halang rintang yang diberikannya itu akan diterimanya dengan apa? Dengan kelemahan. Nah, ketika gangsing ini berputar dengan cepat, ya, terus kita berikan tantangan atau kita lempar batu segala macam itu akan terpental jauh batunya, kertasnya atau sekeliling yang ada di situ. Nah, itulah istiqomah. Jadi semakin bergerak, ya semakin memperbaiki diri kita menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia sebagai fitrahnya Allah yang Allah ciptakan untuk kita, maka semakin istiqomah. Nah, jadi istiqomah itu nggak diem gitu ya. Udah alhamdulillah saya masih istiqomah Ustaz gitu. Walaupun saat ini misalkan saya begini. Itu istiqomahnya harus dipertanyakan kalau begitu. Jadi yang namanya istiqomah itu bergerak cepat sesuai dengan apa yang menjadi jobnya, sesuai dengan apa yang menjadi
fungsinya dirinya itu atau yang diberikan amanahnya kepada dirinya itu istiqomah. Ya. Nah, hal ini ya di hadis tadi dikatakan bahwa kita tuh sedang sudah melewati waktu yang lama gitu. Kalau memang nggak dilakukan hal ini untuk diri kita, keistiqomahan kita, ini bahaya. Ya, maka tadi Rasulullah katakan tuh faqad dolalatum dolalan ba'ida. Maka sungguh kalian ketika digoyang ke kiri, digoyang ke kanan, misalkan itu masih tergoyahkan atau tergoyangkan itu, maka bahaya. Ya, maka menjadikan kesesatan yang sangat jauh. Ya, kesesatan yang apa namanya? Yang benar-benar jauh dari keinginan Allah. Makanya ada doanya ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu salah satu doa kita supaya kita tidak diombang-ambing ya pikiran atau fikroh kita. Para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini tentunya tadi di awal dikatakan itu bahwa kita harus menjadi manfaat buat orang lain. Ini salah satu di antara istiqomah itu adalah dakwah. Ya, idna saka bihikmati fa inin tangfata fa idinas ila fastahimini. Ya, jika sudah mendapatkan hikmah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah maka faidinas maka sampaikan kepada yang lain. Itu dakwah. Itu salah satu untuk menjaga, menstabilkan keistiqomahan kita bahkan sampai memperbaiki terus keimanan kita. Itu dengan dakwah. Karena hakikat kehidupan Rasulullah atau para nabi dulu ya sampai saat ini itu ya dakwah. Ya, dakwah bagaimana manusia yang lain ya atau bagaimana saudara-saudara yang ada di sekeliling kita ini hanya menyembah kepada Allah saja. Ya, makanya para nabi zaman dulu yang Zakaria yang dibelah ya dengan gergaji, Nabi Ibrahim dengan dibakarnya, Nabi Nuh dengan dengan air bahnya. Nah, itu tentunya dalam rangka tetap istiqomah di dalam keislamannya. Nah, sampai kapan? Nah, nanti kan misalkan di dalam surat 60 ya ayat 4 itu Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ya, sudah dibenci, sudah dimusuhi kan gitu. Tapi tetap tidak berhenti dengan dakwahnya itu. Karena apa? Karena jika tidak berdakwah, maka dirinya akan tergilas dengan dakwahnya para togut saat itu. Makanya Nabi Ibrahim itu mengatakan hatta tu'minuna billahi wahdah. Biarkan mereka membenci, biarkan mereka memusuhi, biarkan mereka mengingkari saya, tapi saya tetap berdakwah kepada Allah. Hatta tu'minuna billahi wahdah. Sampai orang-orang itu menyatakan keyakinannya, keberimanannya kepada Allah hanya satu saja. Itu tugas. Kita juga sama begitu. Jadi kalau kita ingin memegang istiqomah itu, ya pada diri kita itu ya diantaranya adalah dakwah. Baik dakwah kepada diri kita sendiri dengan tadi ya dengan menjalin komunikasi, ya terus juga ta'awun, ya atau aufu bil uqud, ya karena ini penting gitu ya. Kalau misalkan kita tidak dakwah atau tidak memegang janji diri kita ketika kita bermusyahadah dan siap menyampaikan kepada yang lainnya. Nah ini jangan sampai dikenai oleh surat An-Nahl ayat 94 wala tatakizu aimanikum ya aimanakum dakhalan. Dan itu ada bahasa dakhalan. Dakhalan itu menipu atau sesuatu yang tidak sesuai dengan pada tempatnya atau begini. Saya analogikan itu dakhalan itu atau sesuatu yang menipu itu ketika kita misalkan punya botol aqua dan ada tutupnya gitu. Ya. Nah, botol aqua dan tutupnya itu seharusnya klop dengan tutupnya sesuai dratnya. Tetapi tutupnya itu bukan tutup aqua.
dan tidak sesuai dengan dratnya, apa yang terjadi? Akan rusak. Nah, itu yang disebut dengan dakholan itu apa namanya? Apa memasukkan sesuatu atau melakukan sesuatu ya tidak sesuai dengan apa yang menjadi apa namanya ketepatannya ya. Dan bahkan salah kalau tadi begitu tuh. Jadi memasukkan sesuatu bukan pada tempatnya dan bukan bagian daripadanya. Nah, itu tuh dakholan tuh. Nah, seperti tadi disampaikan di apa di pesan tadi ya bahwa kita harus menunaikan amanah ya, harus apa namanya menjaga amanah. Jadi seperti ini, jangan sampai seperti apa namanya menjadikan sumpah-sumpah sebagai alat penipu di antara kamu. Dan di ayat 94 ayat surat An-Nahl itu yang menyebabkan kalian tergelincir. Kata zillu ya akan tergelincir karena apa? Karena kamu sudah kokoh ba'da hubutiha. Karena kamu sudah istiqomah, sudah kokoh, sudah sabit. Ya. Jadi jangan di ini lagi, jangan di apa namanya, jangan sampai tergelincir lagi. Ya biasanya ini sesuatu yang memang menjadi apa namanya dambaan seluruh manusia ya ujian-ujian ini. Ya tentunya ya dengan apa namanya dengan hubu dunia ya, dengan hubu dunia. Nah, jadi ketika manusia ini apa namanya menyadari dirinya bahwa tidak hanya untuk dirinya dan untuk orang lain, artinya dakwah, inilah yang menjadi apa keistiqomahan buat kita semua ya seperti itu. Karena apa? Karena di dakwah itu sendiri kadang berpikirnya begini, berpikir apa namanya hanya berpikir sedikit ya atau berpikir kecil. Ketika kita berdakwah itu efeknya itu adalah kecil atau efeknya itu paling dia pengikut kita kan gitu. Ya. Tetapi ada hal yang lebih apa namanya lebih luas lagi ketika berpikir mengajak kepada orang lain supaya orang lain seperti halnya yang kita rasakan saat ini ya supaya menjaga keistiqomahan itu sendiri itu bukan hanya itu hanya sekecil itu gitu tapi kita harus berpikir besar. Nah, jadi kenapa kita harus berdakwah, kenapa kita harus menyelamatkan keyakinan kita supaya kita istiqomah, salah satunya adalah dakwah. Dan bagaimana apa namanya kita berdakwah ya berpikirnya harus berpikir besar. Karena apa? Karena Allah sudah menyediakan ya bumi dan langit beserta isinya itu untuk orang-orang yang soleh. Jadi kalau hanya mengajak orang lain ya supaya orang lain memahami dan paham serta mengikuti apa yang disampaikan itu kecil gitu ya. Ketimbang kita berpikir bahwa sebenarnya Allah menciptakan bumi dan langit itu untuk orang-orang yang soleh. Nah, bagaimana bisa tercipta atau terwujud orang-orang soleh? Yaitu dengan dakwah. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 105 itu ya, bahwasanya sesungguhnya bumi itu diwariskan yarithuha diwariskan oleh Allah ibadiyas solihin kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi berpikirnya begitu ya. Ketika misalnya kita mengajar kepada ya anak-anak kita ya, nah itu tujuannya itu bukan hanya untuk bisa apa namanya memperbaiki akhlaknya, mentalnya, tapi lebih jauh dari itu ya pesan yang harus diterima oleh kita ketika kita menyampaikan kebaikan kepada mereka itu salah satunya adalah bagaimana bumi ini kembali pada penguasaan orang-orang yang soleh. Nah itu kan besar, hal besar itu. Ya, hal yang besar yang harus terwujud dalam diri kita yang itu dalam apa namanya pekerjaan kita. Ya, jadi bukan hanya mewujudkan apa namanya impian secara apa namanya secara kecil gitu. Tapi bagaimana kita bisa berpikir besar tadi ya. Itu adanya dakwah ya karena memang saat ini penguasaan bumi serta langit ya dan isinya itu masih dikuasai oleh ya, oleh
teman-temannya setan. Dan bahkan Allah menjanjikan di dalam surat An-Nur ayat 55 itu, ya, bahwa untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu, ya, kekuasaan di bumi. Jadi dikuasai itu, mau ngapain saja, mau melakukan apa saja, tentunya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bebas. Kalau kita berpikirnya itu ketika mengajak, ketika mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada yang lain itu, hanya pilihannya itu adalah bagaimana Allah mengembalikan bumi ini kepada manusia soleh. Ya. Itu dakwah, ya. Nah, terkadang kita hal ini bersungguh-sungguhnya itu karena ada suatu hal saja, gitu. Ya, atau pamrih bahasanya itu, mau melakukan kesungguhan karena ada sesuatu hal yang dikejarnya. Padahal tadi saya sampaikan, apapun yang nanti Allah berikan itu sebuah bonus saja, tapi bagaimana keseriusan dan kesungguhan kita dalam melakukan kita sebagai manusia, atau amanah kita sebagai manusia berdakwah kepada yang lain, ya, atau manusia yang lain, kan gitu. Terus berikutnya juga harus berpikir, ya, bukan hanya nanti bumi dan langit itu akan diserahkan kepada orang yang soleh, yaitu yang berikutnya adalah karena Allah sudah memberikan atau menciptakan surga dan neraka. Itu berpikir harus begitu tuh, harus besar lah, gitu, ya. Harus besar, karena visi kita ketika kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang menjaga kefitaran manusia dan selalu terus beristiqomah dengan melakukan perintah-perintahnya, ya, di antaranya itu, ya, berdakwah karena karena bumi Allah diperuntukkan untuk orang-orang soleh. Yang kedua dan ketiganya, berdakwah karena Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Nah, hal inilah terkadang, ya, pada hakikatnya atau dalam perjalanannya yang tadi di awal disampaikan itu, setan itu terus menyelinap, terus berperan di dalam kebaikan-kebaikan kita, kadang begitu tuh, ya. Nah, sehingga suka pesimis, ya, karena kan kebalikan dari istiqomah itu kan pesimis, ya. Atau kalau bahasa Qur'annya itu, ya, futur, ya, futur. Ya, jadi kalau futur, ya, pasti kebalikannya, ya, istiqomah, ya, kebalikannya adalah futur. Nah, terkadang kefuturan kita itu ada penyebabnya juga, karena kebersamaan kita lebih banyak kita dengan setannya itu, ya, karena luar biasa yang namanya setan itu dalam surat surat Maryam, ya, ayat 82 itu luar biasa, ya, ketika menggoda manusia itu dengan sungguh-sungguh, luar biasa, kan, dengan sungguh-sungguh, dari kanan, kiri, belakang, depan, atas, bawah, itu dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, sehingga yang tadinya yang harusnya istiqomah, yang harusnya terus berjalan di relnya Quran dan Sunnah, nah, kadang-kadang itu jadi lemah, gitu, ya. Nah, adanya futur, ya, pasti sebelumnya adalah istiqomah, gitu. Jadi gini, jadi futur ini terjadi karena ada istiqomah sebelumnya, gitu. Jadi nggak ada futur itu tadinya misalkan gini, ya, tidak berperan aktif di dalam dalam keislaman, ya, terus hanya menyendiri, berdiam diri di rumah, kan, gitu. Terus dikatakan, aduh, saya lagi futur nih, gitu. Padahal itu nggak usah disebutin futur, itu mah bukan futur. Kalau futur ini, ya, setelah kita beraktivitas hebat, setelah kita beraktivitas luar biasa. Nah, ketika mundur selangkah, nah, itulah futur.
Nah, misalkan kita apa namanya dengan kesemangatan yang luar biasa, misalkan di bidang pendidikan ya atau di Yayasan Al-Fatah ini atau Al-Jabar ini luar biasa. Tahu-tahu ya angin dari mana tahu-tahu ada kayak semacam kemalasan gitu ibaratnya ya, mengganggu apa namanya kesemangatan ketika kita berada di Al-Fatah misalnya. Nah itu disebut futur gitu. Ya karena sebelumnya ada apa namanya aktivitas yang luar biasa. Ya. Nah, ketika hal itu terjadi kepada kita, ketidakistiqomahan atau futur atau kita pesimis terhadap diri kita sebagai manusia sejati, nah kadang suka menjadi alasan buat kita, ialah yang namanya manusia kan tempatnya salah kan gitu. Nah, tapi kan harus dilanjutin tuh bahasa hadis itu tuh. Ya, qulu bani Adam khotok itu kadang-kadang kita hanya menyebutkan ya yang namanya manusia tempatnya salah mas kan begitu, tapi tidak dilanjutkan hadis itu ya wa khairu khotoina tawabun, kalau dilanjutkan lagi sebaik-baik orang yang salah itu adalah tobat. Makanya istaqimu, bersegeralah kamu beristiqomah itu ya kembali ya tobat itu. Jadi jangan sampai ya namanya menjadi alasan atau menjadi sebuah apa namanya ya, alasan tadi ya hujah qulubni Adam khoto ya, bahwa yang namanya makhluk Adam atau kita semua ini ya salah mas, jadi semuanya harus bisa nyadari lah, harus maklumi lah, ya nggak begitu, harus dilanjutin lagi wa khairu khotoina tawabu, sebaik-baik orang yang salah itu adalah tobat, jangan diulangi lagi. Misalkan kita terjadi futur di dalam apa namanya pengerjaan amanah yang diberikan kepada kita di Al-Fatah. Ya. Dan bahkan apa namanya di dalam Al-Qur'an ya surat Al-Furqan ayat 70 ya ila man taba wa amana amilan solihan faulaika yubaddilullah, maka kecuali orang-orang yang bertaubatlah lalu melakukan perbaikan wa amila amalan solihan, perbaikan yang terus menerus ya yaitu istiqomah, faulaika yubaddilu, maka Allah akan menggantikan ya sayiatihim, kejelekan-kejelekan kita, hasanat dengan kebaikan-kebaikan. Itu kalau apa namanya kalau terjadi kepada diri kita ya ketika kita futur itu terus bangkit, maka Allah akan mengganti menjadi kebaikan-kebaikan. Nah, kadang-kadang kita kalau sudah futur tuh udah selesai lah gitu kan ya selesai gitu ya udah kalau saya memang udah terjerumus sudah jelek ya tanpa ada perbaikan-perbaikan, maka ketika saat ini menyerang diri kita ya kefuturan ini menyerang pada diri kita, maka segeralah beristiqomah, segeralah melangkah, segeralah beraktivitas dengan hebat, sehingga futur itu akan tersingkirkan. Beda ya kalau jadi Rasulullah juga sama, apa namanya mengalami kefuturan juga, ya. Rasulullah mengalami kefuturan dalam surat Al-Baqarah ayat 214, kebingungan tuh Rasulullah itu. Cuman yang Rasulullah apa namanya berikan keteladanan kepada kita, kefuturan kita itu memang sudah mentok gitu. Ya sudah apa namanya kalau dibilang mata nasrullah itu kadang-kadang kita masih bisa melangkah melakukan sesuatu untuk hal tersebut, justru malah sudah mengatakan mata nasrullah, mana pertolonganmu ya Allah, saya sudah jungkir balik segala macam gitu. Padahal tidak digambarkan oleh para nabi seperti Nabi Musa. Nabi Musa juga pernah futur juga. Ketika apa? Ketika di depan lautan, di belakang tentara Firaun. Nah itu futur tuh. Minta langsung kepada Allah. Ya Allah bagaimana nih? Ya di depan saya lautan, di belakang tentara Firaun. Nah, jadi kalau dilihat dari apa namanya dari pelajaran-pelajaran futurnya para nabi sampai pada Nabi Muhammad itu
Ya seperti demikian. Jadi jadi sudah mentok kanan kiri lah. Kadang-kadang kita masih bisa melakukan itu, tapi sudah mentok gitu. Ibaratnya kan gitu tuh. Sudah aduh lah, pokoknya udah saya mau udah tawakal aja. Padahal pintu keberkahan itu masih bisa. Ya, contohnya Nabi Sulaiman ketika futur ya dengan kecewanya yang diinginkannya keturunan yang hebat-hebat, ternyata Allah uji dengan hanya satu keturunan. Nah, itu juga catat. Nah, di situ futur ya. Tobat segera gitu. Qala rabbighfirli wa habli mulkan. Jadi ini futurnya tuh sudah harus lebih hebat kalau kita menyadari kesalahan kita ketika berada di difungsikan di yayasan kita atau berada di salah satu job gitu. Ketika ada kefuturan di dalam diri kita tuh bangkitnya luar biasa. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan seperti tadi saya katakan itu, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin mim ba'di. Boleh futur itu, tapi bangkitnya luar biasa gitu. Ya, jadi kalau Nabi Sulaiman itu ya Allah, ya Rob, ya, saya menyadari lah apa yang menjadi kesalahan saya, ya dengan kecongkakan saya kan gitu. Maka ampunilah ya. Nah, setelah futur bangkit langsung. Wahabli mulkan la yambagi li ahadin mim ba'di. Ampunilah aku ya Allah dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Nah, itu namanya futur yang benar gitu. Ya. Baiklah para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah pada kesempatan di minggu hari ini ya bahasannya demikian. Ya, mudah-mudahan dari apa yang tadi disampaikan ya, dari mulai mukadimah, pesan pimpinan yayasan kita ya, maka tepatilah ya, perbaiki. Allah memang saat ini ada yang rusak ya, perbaiki komunikasi ya, karena akan menjadi hal yang tadi ya, yang tidak disadari bahwa kita berada di area futur. Ya, nah ini juga yang disebut dengan futur itu ya begitu. Ya, keluar daripada kesemangatan, itu futur. Ya, artinya setelah bergerak dengan hebat keluar. Nah, mudah-mudahan selalu kita memperbaiki ya, terus juga tingkatkan ta'awun, tadi jurusannya seperti itu ya. Jadi saudara-saudara kita baik yang ada di Al-Fatah ataupun di luar Al-Fatah pun ya tentunya harus ada kebaikan-kebaikan atau ta'awun itu sendiri. Ya, dan pesan yang ketiga itu ya aufu bil uqud. Ya, tepati, tunaikan janji-janji kalian. Ya, jangan sampai janji kalian menjadi penipu. Ya, menjadi dakhalan. Ya, karena apa? Karena nanti akan merugikan dirinya sendiri dan akan merugikan yang lain. Coba kalau dicontoh kefuturan kita, dicontoh sama orang lain, itu dosanya berlipat-lipat atau 2 kali lipat. Ya, demikian Ustaz Panji yang bisa disampaikan di minggu ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun mungkin secara pembahasan agak ngalor ngidul gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi diambillah salah satunya yang bisa diserap oleh kita semua ya, dan marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita ya, karena perbaikan itu ya akan akan menjadikan senang Allah ya, akan menjadikan cintanya Allah kepada diri kita. Itu saja. Afwan, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah cukup panjang lebar ya pemaparan dari Ustadz Yazid untuk pembinaan kita hari ini. Kalau tadi sempat saya catat ya beberapa poin yang disampaikan oleh beliau, intinya ya manusia ada itu memang untuk diuji ya. Memang untuk diuji. Kalau tidak mau diuji ya jangan jadi manusia, kurang lebih begitu tadi ya. Karena kan Allah ganti dengan yang lain yang memang siap untuk diuji. Siap untuk diuji. Ya.
Diuji artinya apa? Memang kita harus naik kelas terus ya. Kalau tidak naik kelas ya ujiannya ketemu lagi. Artinya kalau manusia bertemu dengan ujian yang tidak dia minta, terus dia hindari, ya nanti akan ketemu lagi tuh. Karena kan memang tujuannya itu untuk diuji. Makanya pilihannya cuma satu sebenarnya ya, hadapi saja ya. Kalau kalau kita menghadapi semua ujian, maka nanti hasilnya antara dua, antara kita berhasil atau belajar ya. Jadi kalau gagal itu ya berarti kita sedang belajar gitu ya. Itu kemudian tadi juga menjaga kemurnian keislaman kita dengan istiqomah. Oh, ini Ustadz Jum udah istiqomah terus tiap hari ya. Dilarang futur kalau Ustadz Jum ya. Istiqomah ya. Kalau dalam surat Al-Fussilat 30 juga kan itu memang langkah kedua setelah seseorang mengatakan Robku adalah Allah gitu ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah ya. Dan konsekuensinya Allah akan menurunkan malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah ya. Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang membisikkan kepada kita jangan takut, jangan sedih dan bergembira dengan surga yang sudah Allah janjikan. Jadi kalau cuma mengatakan Robku adalah Allah mungkin mudah, tapi istiqomah nah itu yang susah. Nah, makanya istiqomah dapatnya surga. Kalau istiqomah gampang dapatnya kipas angin doang ya Ustadz ya. Terus kemudian tadi dan ya resiko dari aktivitas istiqomah adalah futur ya. Futur. Tidak masalah seseorang itu menjadi futur, tapi yang jadi masalah ketika setelah futur ya dia menikmati kefuturannya ya. Harusnya pada saat dia menyadari futur, mentok, segera tancap gas lagi untuk semakin dekat kepada Allah ya. Sampai nanti kita sudah usaha maksimal, ikhtiar maksimal, tapi kok tidak muncul titik terang, ya di situ kita mungkin secara lisan, secara batin ya teriak tuh mata nasrullah gitu ya. Mana pertolongan Allah? Sudah mentok ya. Nah di saat itulah ya muslim sejati seperti itu ya, menyandarkan semuanya kepada Allah saja. Tidak ada judulnya putus asa ya. Dan mudah-mudahan kita bisa tetap beristiqomah dalam setiap job-job kita. Apa yang kita terima hari ini, apa yang rekan-rekan kita terima hari ini, ya pada hakikatnya semuanya adalah amanah-amanah yang Allah berikan. Jangan, ya harapannya jangan hitung-hitungan gitu ya. Ah dia mah jobnya gampang jadi guru, oh dia mah gampang jadi security, oh dia mah gampang jadi driver MB dan sebagainya. Belum tentu ya, kita kalau dikasih job mereka belum tentu kita bisa ya, belum tentu kita bisa ya. Kadang kita suka nelongso apa bahasanya ya. Saya dengar dari siapa ya, ya nelongso gitu dapat amanah hari ini. Kadang kan suka ada yang ke HRD juga ya, ya konsultasi wajar gitu ya, Ustadz saya pusing dengan job kita hari ini, kok mereka mah enak jobnya. Saya bilang ya mungkin antum belum seberuntung mereka, tapi mereka juga belum tentu sekuat antum untuk menerima ujian gitu ya. Artinya setiap amanah yang hari ini kita terima itu sesuai dengan porsi kita masing-masing, dan Allah yang sudah tahu ukurannya ya. Kalaupun ada futur ya di sekeliling kita banyak teman-teman, banyak rekan-rekan yang siap menguatkan insya Allah ya. Jangan pernah merasa sendirian. Baik, insya Allah itu sekilas yang bisa saya tangkap ya. Jazakallah kepada Ustadz Yazid. Berikutnya dipersilakan kepada Ustadz Uzajah yang memiliki pertanyaan untuk menyampaikan, dipersilakan. Ada? Sudah paham semua kayaknya ya. Gimana Ustadz Uzajah, ada pertanyaan? Atau pada free semua ini sinyalnya habis? Enggak kan ya? Gimana Ustadz Jum? Istiqomah gimana istiqomah? Jempol ya.
Baik, sepertinya sudah cukup bisa dipahami ya, alhamdulillah. Tinggal prakteknya karena ilmu itu menuntut amal. Mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan ya. Eh, Terakhir mungkin saya mengingatkan untuk kegiatan hari ini jangan lupa untuk melakukan presensi ya via aplikasi. Itu masih belum dicabut ya untuk presensinya. Kalaupun jam-jam segini baru presensi, infonya terlambat, abaikan saja ya. Tetap lakukan presensi. Dan untuk rekan-rekan yang hari ini mungkin masih ada rasa-rasa kurang sehat, butuh istirahat, silakan konfirmasi ke HRD ya. Ustadz, saya kayaknya kurang sehat, butuh istirahat, gejala begini gini gini. Ya silakan beristirahat. Kalaupun ada kebutuhan yang memang perlu disupport, harapannya bisa disampaikan ya. Jangan sendirian. Baik, terakhir eh, kita mau absen secara screenshot dulu ya. Bisa minta tolong untuk diaktifkan kameranya. Ya, kameranya silakan diaktifkan. Mungkin memang sinyalnya agak berat ya ketika kamera aktif semua, tapi kita hanya butuh beberapa detik saja. Dan sekalian ngetes nih pada tidur apa enggak ini ya. Oh ya, muncul alhamdulillah. Ya, yang lain Ustadz Anton. Siapa lagi nih? Ustadz Jadia, Ustadz Eka, Ustadz Ilham, Ustadz Oo. Ustadz Yuda. Oh, lagi di keramik. Oh, Ustadz Yuda ada di sekolah, alhamdulillah. Ustadz Jaririn, Ustadz Anton belum muncul Ustadz Anton. Siapa lagi nih? Hmm, sinyal kali ya? Sinyal atau belum mandi? Oke, ya sudah kita screenshot yang bisa muncul saja ya. Oke, eh, siap ya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz sekalian atas kehadirannya. Sekali lagi jazakallahu khairan kasir kepada Ustadz Yazid untuk pencerahannya, untuk materinya. Semoga kita semua dapat menjalani dengan sebaik-baiknya. Eh, Mari sama-sama kita tutup kegiatan pembinaan kita kali ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Assalamualaikum live. Ustaz. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.